Kami turunkan Al-Quran ma huwa syifa. Al-Quran itu datang sebagai syifa, penyembuh hati yang luka. Madu diminum sebagai penyembuh bagian dalam tubuh yang luka. Kedua-duanya datang dari Allah Subhanahu. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah, Rabbal Baraya. Rabb artinya tiga: pencipta, penjaga, pemberi rezeki. Maka ketika orang berkata, ya Rabb, Engkau yang mencipta aku, Engkau yang menjaga aku, Engkau yang memberi aku rezeki. Ketika dia berkata, ya Rahman, Engkau yang menyayangi aku. Ya Ahad, Engkau yang tunggal esa tak berbilang. Ya Samad, bukan Ustaz, Engkau tempat aku bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Meminta kepada dia tempat bergantung. Tak ada tempat bergantung. Bergantung ke batang kayu patah, bergantung ke besi berkarat, bergantung kepada kuasa sirna, bergantung kepada harta lenyap, bergantung kepada orang hidup mati, bergantung kepada dia hayyun la yamut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang maha hidup, yang maha mengatur, Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun kepada Allah, kau dapati Allah mengampuni dosa-dosamu. Datang seorang Yahudi, dia sudah membunuh 99 orang. Dijumpainya pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi, ya, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampuni aku? Kata pendeta Yahudi, kau masuk neraka karena kau sudah membunuh orang. Diambilnya pisau, kalau begitu kau yang ke-100. Dalam Islam, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain itu. Bagaimana kalau kami pernah menyembah berhala, Pak Ustaz? Apakah Abu Bakar tak pernah menyembah berhala? Apakah Umar tak pernah menyembah berhala? Apakah Utsman tak pernah menyembah berhala? Tapi ketika mereka masuk Islam dan bertaubat, illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, mereka beramal saleh, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa-dosa mereka dulu bukan sekedar diampunkan Allah, bukan sekedar dihilangkan Allah, diganti Allah dengan kebaikan. Pak Ustaz katanya kalau kita taubat itu dosa kita hilang. Dosa bukan cuma hilang, diganti Allah. Ayatnya jelas, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Zina, minum khamarmu, mabukmu, syirikmu diganti Allah. Jadi apa makna orang yang syirik itu tidak diampunkan Allah? Orang yang syirik tidak sempat bertaubat, mati di neraka jahanam, tak keluar-keluar. Beda sama orang yang buat dosa selain syirik, nggak sempat taubat, mati. Dia cuman transit sebentar aja, ya obok-obok sedikit dalam neraka, habis itu baru dia keluar. Neraka itu berapa derajat Celcius, Pak Ustaz? Diletakkan batu kerikilnya sebesar ujung kelingking di tapak kaki, mendidih otakmu di kepala. Nah, hitunglah berapa derajat Celcius itu. Ya belum Ka'bai, ketika air neraka itu sampai ke mata kaki, yaghli bihadimahu, mendidih otak di kepala. Itulah ahwanu azaban, azab yang paling ringan. Maka tadi kita diajak oleh saudara kita, dibimbing zikir di Masjid Al-Munawwarah dengan zikir Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Tuan Guru, ya, apa amalannya biar supaya rezeki saya lancar? Istighfar. Oh,
Besok datang lagi. Tuan Guru, ya, apa amalannya supaya tanam-tanaman saya subur? Istighfar. Oh, besok datang lagi. Tuan Guru, ya, apa amalannya supaya istri saya hamil punya anak? Istighfar. Nampaknya Tuan Guru ini nggak ada amalan lain kecuali istighfar. Padahal yang ngomong begitu bukan Tuan Guru. Ayat Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosamu. Setelah itu, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, akan diturunkannya hujan. Jadi kalau mau turun hujan pun memperbanyak istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin, dikirimkannya untuk kamu harta. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin, disuburkannya tanam-tanaman kamu. Wa yaj'al lakum anhara, diberikannya kamu surga yang mengalir sungai di dalamnya. 6. Keutamaan istighfar. 3 ditambah dalam hadis. 9 yang disebutkan dalam Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat-ingat yang 9 ini, karena akan masuk UAS, ujian akhir semester. Apa aja tadi Pak Ustaz? Apa aja tadi Pak Ustaz? Apa aja tadi Pak Ustaz? Gak usah kau catat, gak usah diulang. Bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Oh, baik istighfar tuh Pak Ustaz, bagus. Tapi jangan mulutnya beristighfar tapi perbuatannya lanjut terus. Jangan lidahnya beristighfar tapi hatinya tak takut pada Allah. Rukun taubat ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lidah. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang keempat, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Yang ketiga, tekad kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan. Mudah-mudahan yang berzina, yang pakai narkoba, yang minum khamar, yang gak sholat, yang bakil, medit, kedekut, tak mau berzakat, setelah subuh ini taubat sebenar-benar taubat insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha. Apa itu taubat nasuha? Saya diajak untuk panen madu lebah. Emang ada madu yang lain? Ada. Madu kelulut. Panen madu lebah, batang kayu tualang 50 meter ke atas. Ustadz kok tahu 50 meter? Talinya 50 meter, ditembak pakai batu kerikil ke atas, turun ke bawah. Saya tanya, Pak, ini berapa meter panjang tali ini? 100. Pas, 50 ke atas, 50 ke bawah. Setelah ditembak pakai tali pancing, tali pancingnya turun ke bawah, ditarik, tali sebesar ini naik ke atas. Tukang panjatnya 1 orang, yang narik 2 orang. Sampai ke atas. Lalu dia cincang itu sarang lebah pakai golok. Jatuh ke bawah. Apa yang ada di sarang lebah? Lebah, anak lebah, suami lebah, ratu lebah, bangkai lebah, lilin lebah, sampah-sampah, daun-daun. Ustadz tolong pegang kainnya. Kami pun memegang kain. Ternyata sarang lebah tidak boleh diramas, tidak boleh ditekan. Madu yang paling bagus dibiarkan disaring, ditiriskan. Itulah baru saya minum. Oh, selama ini kalau saya minum madu kok nyelekit ya? Itu karena dipres Ustadz, bersatu sama lilinnya, sama anaknya, sama cucunya. Yang bagus tuh begini Pak Ustadz. Betul kata dalam bahasa Arab. Arti kata nasuha adalah menyaring madu lebah
sehingga sampah-sampahnya tinggal di atas, madu murni turun ke bawah, diminum rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Yummy. Sampah-sampahnya di atas, itulah arti nasuha. Kenapa? Karena kita ini banyak sampahnya, ada rantingnya, ada daunnya, ada lilitnya, ada lebahnya, ada sampahnya. Sampahnya tinggal ke atas, tinggal madu murni turun ke bawah, diminum. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua obat, al-asal, madu, wal Quran, banyak-banyak membaca Quran. Yang zahir madu, yang gaib Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa. Al-Quran itu datang sebagai syifa, penyembuh hati yang luka. Madu diminum sebagai penyembuh bagian dalam tubuh yang luka. Kedua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa makna taubat nasuha? Sampah-sampahnya disaring, dibuang. Khudma safa, da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Buang sampahnya, ambil. Buang yang jelek-jelek, ambil yang baik-baik. Itu makna melihat orang, jangan lihat kotornya. Melihat orang, jangan lihat masa lalunya, tapi lihatlah orang yang mati tak boleh sebut jelek-jeleknya. Kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Orang yang meninggal sebut yang baik-baiknya. Karena kalau sudah kau sebut jeleknya, belum bisa kau minta maaf, karena orangnya sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz katanya sholawat baik. Man shalla alayya sholatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi bihi asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayyi'at, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat. Darajat itu artinya tangga. Bahasa Arabnya darajat itu artinya tangga. Jadi kalau dinaikkan 10 darajat, dinaikkan 10 tangga. Nampaknya yang paling banyak bersolawat ini adalah ibu-ibu, karena naiknya lebih dari 10 tangga sampai ke atas. Oh, jadi arti darajat itu tangga Pak Ustaz ya. Menurut bahasa Arab, anak-anak sekarang kalau disebut derajat langsung berapa derajat Celcius? Darajat, naik tangga. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyi'at, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tangga. Allahumma